once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati orang tua kami, guru besar kami, yakni Kiai Haji As'ad Balkhi. Yang saya hormati para Ustadz Salim, Ustadz Sarkani, Ustadz Salim, dan banyak lagi Ustadz yang lain-lainnya. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Dan kita juga terkhusus mendoakan sahibul musibah, yakni saudara kita Sutrisno Handoyo Wisnu Pratama. Yang meninggal ini siapa? Sutrisno Handoyo yang oh itu pas Pak Handoyo yang meninggal ini. Pak Sutrisno bapaknya. Oh ya. Maaf ya. Maaf. Alhamdulillah, insyaallah umur Bapak Sutrisno panjang. Amin. Baik, singkat saja karena hari atau sudah larut malam, bahwa kita berkumpul di sini dalam rangka takziah menghibur Bapak Sutrisno atas meninggalnya anak beliau yang bernama Handoyo Wisnu Pratama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepada Mu'ad bin Jabal, bahwa Mu'ad bin Jabal ketika itu anaknya meninggal dunia. Maka Mu'ad bin Jabal ini dikirimi surat oleh Rasulullah bahwa dia harus bersabar, bahwa anak itu adalah titipan Allah. Anak itu adalah pemberian dari Allah, titipan Allah, dan suatu saat akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Sutrisno mempunyai anak yang bernama Handoyo Wisnu Pratama ini. Mudah-mudahan beliau bersabar. Amin. Karena apa? Karena bersabar itu sungguh luar biasa. Bersabar itu sungguh luar biasa pahalanya, tidak bisa kita perhitungkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Maka mudah-mudahan Bapak Sutrisno sekeluarga besar diberikan oleh Allah kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah suatu sudah kepastian dari Allah. Maka kita ini selama hidup ini, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasul, kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya. Selalu mengoreksi dirinya, kemudian bersiap-siap beramal
sesudah kematian. Beramal, mengoreksi diri kita, apa amal kita, apa perbuatan kita, apakah sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal kita. Karena itulah yang akan kita bawa kelak di hari kiamat nanti. Karena itulah yang akan kita bawa sampai ke liang lahat. Maka kuburlah diri kita ini, kata Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumul faman nabata lima yutimma nataijuhu. Kuburlah dirimu di dalam tanah kerendahan. Kuburlah dirimu di dalam tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tidak ditanam itu hasil buahnya tidak sempurna. Betul? Betul. Pohon-pohonan tidak ditanam, apa hasilnya? Misalkan pohon duku, pohon rambutan, kalau tidak ditanam, hasilnya apa? Tidak sempurna, walaupun dia berbuah. Maka kita di dunia ini, kita beramal, persiapkan kita di dunia ini beramal. Apakah itu kita memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala? Memang ini suatu kepastian yang harus kita lakukan. Apakah dengan banyak membaca Al-Quran, membaca sholawat dan lain sebagainya, memperbanyak? Kalau kita memang benar-benar ingin selamat di alam kubur, jangan kita tidak percaya bahwa alam kubur itu tidak ada siksaan. Berarti kalau kita tidak percaya di alam kubur ada siksa, ada nikmat, ada azab, berarti kita sudah keluar. Jadi kita harus yakin. Makanya perlu dengan doanya para bapak dan ibu, para kiai, para ustadz, untuk mendoakan sang anak kita misalkan, ya, agar dia mendapatkan nikmat, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kuburnya sebagai taman dari tamannya surganya Allah. Jangan sampai kuburnya dijadikan Allah itu jurang-jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di sini semuanya akan mendapatkan hidayah dan akan selamat dari dunia maupun akhirat. Amin. Makanya kita kalau ingin mendapat derajat seorang wali, di samping kita melakukan amal-amal agama yang lain yang wajib, kita harus melakukan 4 hal, kata Sahal At-Tustari. Kalau kita ingin mendapatkan derajat wali, pengen jadi wali Pak? Pengen tak jadi wali? Pengen tak jadi wali? Nah, wali. Cuman bukan wali murid. Kagak wali murid, banyak wali murid. Barang wali murid, garo sini. Ya. Nah, wali-wali saja. Wali itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah. Makanya kalau kita ingin menjadi seorang wali, menduduki derajat seorang wali, kata Sahal At-Tustari, ada dalam 4 hal. Hendaklah kita ini di samping melakukan kewajiban-kewajiban agama yang lain, ya, hendaklah kita itu sering lapar. Kuat? Tidak makan Pak? Kuat dah? Alhamdulillah. Sering lapar, ya, puasa, ini yang pertama. Lalu yang kedua, diam, tidak banyak bicara. Bukan berarti tidak boleh ngomong Pak, ya. Artinya dia berbicara bermanfaat. Dia apa yang dia ucapkan hanyalah zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Setiap saat dia berzikir kepada Allah. Apa yang diajarkan oleh guru kita, yakni tentang talqin zikir, itu adalah suatu metode untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, thariqah itu maksudnya jalan.
Jalan kemana? Apakah jalan Banten 5? Apakah jalan Banten 6? Jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara agar hati kita ini selalu mengingat Allah. Itu maksudnya. Lisan kita berzikir la ilaha illallah. Hati kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi yang ketiga, hendaklah kita menyendiri, bertafakur mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah kita sering sholat malam, sholat tahajud. Itu kalau pengen kita mendapatkan derajat wali, ya. Sering puasa, diam, tidak banyak bicara, kemudian menyendiri, ya, bertafakur, kemudian kita sering sholat malam. Ya. Jadi apabila kita sudah siap beramal kita di dunia ini, kalau yang namanya mati itu pasti sudah akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan Pak RT ada Pak RT? Ada tak? Pak RW? Ada tak Pak RW? Waduh, Pak RW. Pak RW tidak, Pak RW masih hidup. CS. Nah, Ustaz? Kakek. Masih muda. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak kita bapak-bapak, tidak ibu-ibu, tidak adik-adik, tidak anak kecil, tidak anak besar. Semuanya pasti akan mati. Cuman kapan? Hanya Allah yang bisa, yang tahu, yang menentukan. Kita makanya bersiap-siap. Jangan merasa kita ini umurnya masih panjang. Jangan. Ya. Jangan merasa kita masih gagah. Ya. Siapa yang diyakin itu Firman itu mati habis makan pempek. Ya. Habis tahlil inilah mati dia. Firman makan pempek mati. Kepeselek ya? Iya, nah itu. Firman. Dia rajin mengikuti pengajian saya di Musola Al-Idrus itu. Nah, pas waktu itu dia tidak ikut tahlil. Habis tahlil dia makan pempek, katanya kepeselek lalu mati. Nah, makanya kita ini tidak tahu, ya. Umur kita tidak tahu. Umur kita tidak tahu kapan kita. Makanya kita selalu bersiap-siap. Apa kata Nabi tadi? Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai itu adalah orang-orang yang selalu mengoreksi dirinya, kemudian dia bersiap-siap sesudah beramal sesudah kematiannya. Artinya apa? Dia bersiap-siap sebelum kematian itu menjemputnya. Jadi kalau sudah siap, apabila malaikat pencabut nyawa datang kepada kita, kita sudah tenang, sudah banyak amal kita. Kan enak kalau sudah amal kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merahmati kita, meridhoi kita. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah senang, apa yang akan kita katakan? Apapun yang akan kita minta. Makanya dalam ilmu thariqah itu selalu apabila dia berzikir, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Maksudnya yang dicari itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah senang, kalau Allah sudah ridho, bapak-bapak dan ibu-ibu nak minta apa baik.
Anak muda nabi ini 4. Laju. Nah, bapak-bapak nak kawin lagi, laju. Tapi ibu-ibu tidak setuju. Ya, pasti tidak setuju. Nah, kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah senang, apapun yang kita pinta, pasti Allah kabulkan. Namun apabila kita belum dikabulkan, ingat, Allah itu menguji kita, menguji kesabaran kita, ya, diuji kesabaran kita. Makanya setiap musibah itu kita akan mendapatkan pahala. Setiap apapun musibah, sandal kita putus di tengah jalan, kita ngapel, putus sandal kita, itu musibah. Ada di sini, bujangan. Nah, ngapel kita, sandal kita putus, itu termasuk musibah. Makanya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitupun orang yang meninggal ini, itu termasuk musibah yang sangat-sangat terpukul bagi keluarganya. Apalagi dia adalah orang yang tersayang, anak kita atau orang tua kita, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Maka hati kita akan menjadi tenang. Semua yang kita miliki hanyalah titipan. Semua itu adalah pemberian, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah kembali ke situ, hati kita akan menjadi tenang karena semua adalah milik Allah dan semua adalah titipan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan keluarga ahli musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala atas musibah yang menimpanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya acara kita yaitu doa